Yo halo minasan, piye kabare lur? Semoga baik-baik saja. Jika sebelumnya aku udah bahas anime Demon Slayer Entertainment District Arc atau season 2 secara lengkap, kali ini aku akan membahas lanjutan ceritanya, yaitu Swordsmith Village Arc, yang dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai Desa Penempa Pedang. Di arc ini, nantinya kita akan melihat aksi dari Tanjiro bersama dengan Mitsuri, sang Hashira Cinta, Genya, dan juga Muichiro Hashira Kabut. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya bagi yang belum, bisa subscribe channel ini terlebih dahulu. Tentunya biar aku semakin semangat dalam bikin konten semacam ini. Kalau udah, yuk kita mulai pembahasannya menuju ke TKP. Setelah bertarung melawan Iblis Bulan Atas nomor 6, Demon Slayer mengalami luka yang sangat serius, termasuk Tanjiro. Selama masa koma, Tanjiro mendapatkan sebuah mimpi yang memperlihatkan leluhurnya, yaitu Sumiyoshi, duduk di samping istrinya yang sedang tertidur, sambil minum teh bersama dengan lelaki misterius yang bernama Yorichi. Sumiyoshi meminta maaf kepada Yorichi karena udah membantu momong anaknya. Dia merasa gak enak karena Yorichi datang sebagai tamu. Tapi Yorichi gak mempermasalahkannya. Dia bisa memahami kalau istri Sumiyoshi mungkin sedang kelelahan. Yorichi kemudian bilang kalau dirinya akan segera pamit setelah memakan hidangan yang diberikan. Dia merasa gak enak kalau terus memakan banyak makanan secara gratis. Walaupun sebenarnya Sumiyoshi nggak keberatan. Lagi pula Yorichi udah menyelamatkan nyawanya. Sumiyoshi lalu bertanya pada Yorichi untuk menceritakan tentang kisah hidupnya demi generasi Demon Slayer di masa mendatang. Yorichi menjawab nggak perlu. Dia kemudian bilang kalau seseorang yang ahli akan selalu menemukan jalan menuju ke tempat yang sama. Yorichi kemudian meminta Sumiyoshi agar tidak menganggapnya sebagai seorang yang spesial, karena Yorichi merasa dirinya nggak bisa melindungi hal yang berharga baginya. Yorichi menegaskan pada Sumiyoshi kalau dirinya adalah orang yang nggak berharga. Mendengar perkataan Yorichi, Sumiyoshi memintanya agar nggak boleh menganggap dirinya seperti itu. Setelah melihat perbincangan di antara mereka berdua, Tanjiro bangun dari komanya, yang membuat Kanao terkejut bahagia. Saking terkejutnya, Kanao menjatuhkan vas bunga yang dia bawa dan langsung berlari menghampiri Tanjiro. Kanao bercerita kalau Tanjiro udah koma selama 2 bulan sejak pertarungan terakhir melawan Gyutaro dan Daki. Kanao merasa sangat bersyukur Tanjiro udah siuman. Terkejut dengan Tanjiro yang udah siuman setelah sekian lama, seorang Kakushi memanggil trio Loli dan juga Aoi-chan. Kabar tersebut membuat mereka menangis bahagia. Dari apa yang diceritakan oleh mereka, Tanjiro mengetahui kondisi teman-temannya. Zenitsu udah sadar 1 hari setelah pertempuran. Dia juga udah menjalani misi 2 hari yang lalu. Sementara itu, Hashira Uzui Tengen dibantu oleh ketiga istrinya. Dan terakhir, Inosuke, dia mengalami cedera paling parah yang hampir membuatnya mati. Karena racun Gyutaro udah menyebar ke seluruh tubuhnya. Inosuke sanggup bertahan karena menurut Shinobu, tubuhnya seperti luwak madu yang kebal dengan racun. Namun efek negatifnya, obat-obatan yang diberikan selama perawatan juga kurang efektif. Inosuke terbangun dari komanya 7 hari sebelum Tanjiro bangun. Seminggu kemudian, Tanjiro udah benar-benar pulih dari luka yang dialaminya. Meskipun staminanya masih belum pulih 100%. Saat pemulihan, Tanjiro bertanya pada Nao apakah ada pedang baru yang dikirim untuknya. Mengingat pedang yang dia gunakan sebelumnya retak saat pertempuran terakhir. Kyo lalu memberikan sebuah surat dari Haganezuka yang menyatakan kalau dia sangat membenci Tanjiro dan ingin Tanjiro mati saja. Artinya, selama 2 bulan Tanjiro koma, gak ada satupun pedang baru yang dikirim untuknya. Trio Loli lalu menyarankan Tanjiro buat pergi ke desa penempa pedang secara langsung, buat meminta pedangnya. Tanjiro menyetujui saran tersebut. Tanjiro kemudian pergi ke desa tersebut dengan digendong oleh Kakushi. Berhubung desa penempa pedang lokasinya sangat rahasia, selama perjalanan, Tanjiro memakai penutup mata dan juga penyumbat hidung, agar panca inderanya gak mengenali rute perjalanan menuju desa. Singkatnya, sesampainya di desa penempa pedang, Tanjiro disambut oleh kepala desa, yaitu Techin. Meski tubuhnya kecil, tapi pedang buatannya adalah yang terbaik di desa. Techin adalah orang yang memberi nama pada Haganezuka yang menurut Tanjiro sangat imut, yaitu Hotaru Haganezuka. Techin lalu memberitahu Tanjiro kalau saat ini keberadaan Haganezuka nggak diketahui. Techin kemudian mempersilahkan Tanjiro buat bersantai terlebih dahulu di kolam pemandian air panas. Dalam perjalanan menuju ke tempat pemandian, Tanjiro berpapasan dengan Demon Slayer yang lainnya, yaitu Mitsuri Kanroji. Tanjiro juga bertemu dengan Genya ketika sampai di tempat pemandian. Selepas menyegarkan badannya di tempat pemandian, para Demon Slayer menyantap makan malam yang disediakan oleh penduduk desa, kecuali
Genya yang lebih memilih sendiri. Setelah mendengar kabar kalau pedang miliknya udah selesai, Mitsuri berkata kepada Tanjiro kalau di desa ini ada sebuah senjata legendaris yang membuat penggunanya semakin kuat. Sebelum pergi meninggalkan Tanjiro, Mitsuri berpesan padanya agar mencari senjata tersebut. Keesokan paginya, Tanjiro pergi ke sebuah hutan di desa karena penasaran dengan senjata yang dimaksud oleh Mitsuri. Sesampainya di tengah hutan, Tanjiro kembali bertemu dengan salah satu Hashira, yaitu Tokito Muichiro, sang Hashira kabut. Tanjiro melihat kalau Muichiro memukul seorang anak kecil yang bernama Kotetsu. Saat Tanjiro mencoba melepaskan tangan Muichiro yang mencengkram kerah Kotetsu, tangan Tanjiro kalah kuat dibanding Muichiro, meskipun secara ukuran lebih kecil dari tangan Tanjiro. Meski Tanjiro jatuh terkena pukulan Muichiro, dia mampu bangkit dan merebut Kotetsu dari tangan Muichiro. Muichiro nggak mau mengalah. Muichiro bilang sebagai seorang Hashira, waktu yang dia miliki sangat berharga. Selagi mereka berdebat, mungkin ada banyak nyawa melayang akibat serangan iblis. Jadi daripada memperdebatkan hal yang nggak penting, Muichiro meminta pada Kotetsu agar segera memberikannya sebuah kunci. Meski nggak mengetahui permasalahannya, Tanjiro mencoba menasihati Muichiro, tapi sang Hashira nggak mendengarnya. Dia kemudian memukul Tanjiro tepat di bagian leher sampai pingsan. Tapi nggak butuh waktu lama bagi Tanjiro buat tersadar. Selama pingsan, Tanjiro mendengar suara Haganezuka. Makanya, dia mencoba bertanya pada Kotetsu yang ternyata masih ada di dekatnya. Namun Kotetsu menjawab kalau dari tadi nggak ada Haganezuka. Mengingat percakapan sebelumnya, Tanjiro bertanya mengenai kunci apa yang dimaksud oleh Muichiro. Kotetsu bercerita kalau kunci tersebut digunakan untuk membuka sebuah boneka mekanik yang digunakan untuk berlatih. Boneka tersebut dibuat berdasarkan ahli pedang legendaris yang hidup ratusan tahun yang lalu, lebih tepatnya pada saat era Sengoku. Boneka ini spesial selain karena usianya, juga karena boneka tersebut punya 108 gerakan berbeda. Dan yang terpenting, gak ada orang di zaman ini yang bisa menciptakan benda serupa. Setelah dibawa oleh Kotetsu untuk melihat Muichiro berlatih, Tanjiro jadi paham alasan kenapa Kotetsu bersikeras nggak menyerahkan kuncinya pada Muichiro. Kotetsu nggak ingin boneka tersebut rusak karena dia saat ini nggak bisa memperbaikinya. Ketika melihat wujud boneka, Tanjiro merasa familiar dengan wajahnya. Setelah memikirkannya, Tanjiro mengingat kalau wajahnya mirip dengan orang yang ada di dalam mimpi Tanjiro. Meskipun sampai saat ini, Tanjiro masih belum mengetahui identitas orang tersebut, yang nantinya orang tersebut dikenal sebagai Yorichi. Kotetsu menduga kalau mimpi yang dialami oleh Tanjiro bukan sembarang mimpi biasa, melainkan sebuah ingatan yang diwariskan dari leluhur Tanjiro. Setelah Muichiro selesai berlatih, kondisi boneka mengalami banyak kerusakan. Mengetahui boneka masih bisa digerakkan, Kotetsu lalu meminta Tanjiro untuk berlatih melawan boneka. Singkatnya, 5 hari telah dilalui oleh Tanjiro buat berlatih melawan boneka. Tapi sejauh ini, masih belum banyak perkembangan yang didapat oleh Tanjiro. Selama sesi latihan, Tanjiro nggak makan ataupun tidur. Dia hanya meminum air jika turun hujan. Pada saat hari ke-7, Tanjiro akhirnya mendapatkan makanan pertamanya. Selama seminggu latihan, Tanjiro mendapatkan kemampuan untuk memprediksi pergerakan musuh. Jika sebelum-sebelumnya Tanjiro sering terkena serangan boneka, namun kali ini dia mampu menghindarinya. Dalam pelatihan, ketika Tanjiro memotong kepala boneka, rupanya ada sebuah pedang yang muncul di dalamnya, sebuah pedang legendaris. Berhubung selama ratusan tahun boneka tersebut belum rusak, artinya pedang tersebut berusia udah sangat lama. Sebagai pemilik boneka saat ini, Kotetsu memberikan pedang tersebut pada Tanjiro. Tentunya, Tanjiro merasa sangat gembira apalagi saat ini dia nggak punya pedang. Tapi saat pedang ditarik dari sarung pedangnya, rasa antusias Tanjiro berubah menjadi kekecewaan. Pedang berusia ratusan tahun yang sangat dia harapkan, ternyata udah karatan termakan usia. Tiba-tiba, datang Haganezuka dengan tubuh berototnya. Dia lalu mencoba merebut pedang Tanjiro yang baru saja ditemukan dari dalam boneka. Ketiganya saling berebut pedang karatan tersebut. Kedatangan pengrajin pedang yang lainnya, yaitu Kanamori, menghentikan keributan di antara mereka. Kanamori bercerita pada Tanjiro kalau Haganezuka habis berlatih di gunung. Hal ini demi membuat pedang yang sangat kuat buat Tanjiro. Karena Haganezuka kurang ahli dalam bersosialisasi, dia nggak mengatakan hal tersebut kepada Tanjiro secara jujur. Haganezuka kemudian menjelaskan maksud sebenarnya. Dia nggak bermaksud mengambil pedang Tanjiro, melainkan berencana untuk memoles pedang karatan yang baru Tanjiro temukan dengan menggunakan teknik turun-temurun yang diajarkan oleh keluarga Haganezuka. Keesokan harinya, saat makan, Tanjiro menceritakan pengalaman tersebut kepada Genya selayaknya seorang teman. Meski Genya terus meminta Tanjiro untuk diam. Di malam hari saat semua orang tertidur, ada iblis bulan atas yang menyusup ke dalam desa.
Iblis tersebut adalah Gyoko, iblis bulan atas 5, dan Hatengu, iblis bulan atas nomor 4. Tujuan utama kedatangan mereka adalah membunuh ahli penembak pedang, sehingga kekuatan Demon Slayer akan semakin melemah karena nggak ada yang bisa membuat pedang. Di saat itu, Gyoko memakan Kanamori yang nggak sengaja lewat di dekatnya. Berpindah ke kamar Tanjiro. Tanjiro dibangunkan oleh Muichiro yang sedang mencari Kanamori. Tanjiro menduga kalau Kanamori mungkin sedang bersama Haganesuka. Makanya dia mengajak Muichiro untuk menemuinya bersama. Tanjiro juga ingin memastikan pedang baru miliknya yang sedang diasah oleh Haganesuka apakah udah selesai ataupun belum. Tapi sebelum mereka berangkat, ada sosok iblis muncul yang membuat keduanya termasuk Nezuko terkejut. Yang paling membuat mereka terkejut adalah meskipun menyadari kedatangan seseorang, tapi mereka nggak sadar kalau yang datang adalah seorang iblis. Jadi Hatengu punya keahlian untuk menyembunyikan bahwa keberadaannya sebagai seorang iblis. Baik Tanjiro ataupun Muichiro, keduanya menyadari kalau sosok iblis yang muncul di hadapannya adalah iblis bulan atas. Dalam sekejap, keduanya langsung memasang kuda-kuda buat melawan Hatengu. Muichiro lalu menyerang Hatengu terlebih dahulu dengan pernapasan kabut jurus keempat, Iryu Kiri. Tanjiro pun nggak buang-buang waktu. Dia melancarkan serangan dengan teknik Hinokami Kagura Yoka Totsu. Tanjiro kaget melihat serangannya bisa dengan mudah mengenai iblis. Terlebih lagi, Hatengu nggak berusaha melawannya. Hatengu yang terjatuh dari langit-langit kembali mendapatkan serangan dari Nezuko dalam wujud Demon Form. Terpental dari tendangan Nezuko, sekali lagi Hatengu terkena tebasan dari Muichiro, sampai membuat kepalanya terpenggal. Mengingat pengalaman sebelumnya saat melawan iblis bulan atas, Tanjiro meminta Muichiro agar jangan sampai lengah, karena bagi iblis bulan atas, memenggal kepala aja nggak cukup untuk mengalahkannya. Rupanya dugaan Tanjiro benar, tubuh Hatengu membelah menjadi dua. Bagian kepalanya muncul tubuh baru, sedangkan bagian tubuhnya membentuk kepala baru. Masing-masing tubuh punya kepribadian dan kemampuan yang berbeda. Yang punya kepribadian santai disebut sebagai Karaku, dan yang punya kepribadian pemarah bernama Sekido. Jurus darah iblis punya Karaku adalah Aerokinesis, sebuah kemampuan untuk menghasilkan dan memanipulasi angin menggunakan sebuah uchiwa yang berbentuk seperti daun mapel. Hanya dengan mengoyongkan uchiwanya ke bawah, Karaku bisa menciptakan hembusan angin yang cukup kuat untuk meniup Muichiro dan menerbangkannya ke dalam hutan dalam sekejap. Sedangkan Sekido punya jurus darah iblis berupa manipulasi petir. Sekido menghentakkan tongkatnya dan menghasilkan sambaran petir yang menyambar Tanjiro. Ketika kesadaran Tanjiro mulai menghilang, dia melihat ada seseorang di atas atap. Orang tersebut adalah Genya. Genya menodongkan pistol ke arah Sekido. Yap, cukup sampai sini dulu pembahasannya. Seperti apakah kekuatan dari Genya? Kenapa dia menggunakan pistol? Apakah dia nggak bisa teknik pernapasan? Semuanya akan terjawab di pembahasan selanjutnya. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan kalau aku udah upload video terbaru. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Terakhir, my name is D and bye. いい加減にしてください。思ってた、恐れてた、だけど